Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelinata dari kelas 1B Komputerisasi Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem berkas. Berikut submateri yang akan dibahas. A. Konsep dasar. B. Atribut pada berkas. C. Operasi pada berkas. D. Jenis berkas. E. Struktur berkas. F. Metode akses. G. Operasi pada direktori. H. Tipe akses pada berkas. I. Organisasi sistem berkas. A. Konsep dasar. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder, kecuali jika berada di dalam berkas. Biasanya, berkas mempresentasikan program, baik search maupun bentuk objek dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks, atau dapat juga di format pasti. Secara umum, berkas adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan pengguna. Informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contohnya, 1. Text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. B. Source file, yaitu urutan subrutin dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Ketiga, object file, merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Keempat, executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. B. Atribut pada berkas. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses, pengguna, bahkan sistem yang membuatnya. Atribut berkas terdiri dari 1. Nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia, atau yang bisa disebut juga dengan human readable form. 2. Type, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. 3. Lokasi, merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. 4. Ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. 5. Proteksi, adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk A. Pembuatan berkas, B. Modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan C. Penggunaan terakhir berkas. C. Operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak untuk mendefinisikan berkas secara tepat. Kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada ke-6 operasi dasar pada berkas. 1. Membuat sebuah berkas. 2. Menulis pada sebuah berkas. 3. Membaca sebuah berkas. 4. Menempatkan kembali sebuah berkas. 5. Menghapus sebuah berkas. 6. Memendekkan berkas. 6 operasi dasar ini sudah mencakup operasi minimum yang dibutuhkan. Operasi umum lainnya adalah menyambung informasi baru di akhir suatu berkas, mengubah nama suatu berkas, dan lain-lain. Operasi dasar ini kemudian digabung untuk melakukan operasi lainnya. D. Jenis berkas. Teknik yang digunakan dalam implementasi jenis berkas adalah menambahkan jenis berkas dalam nama berkas. Nama dibagi dua, nama dan akhiran atau juga bisa disebut dengan ekstensi, biasanya dipisahkan dengan karakter titik. Sistem menggunakan akhiran tersebut untuk mengindikasikan jenis berkas dan jenis operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sebagai contoh, hanya berkas yang berakhiran .bat, .exe, atau .com yang bisa dijalankan atau dieksekusi. Berikut jenis berkasnya. E. Struktur berkas. Kita juga dapat menggunakan jenis berkas untuk mengidentifikasi struktur dalam dari berkas. Berkas berupa source dan objek memiliki struktur yang cocok dengan harapan program yang membaca berkas tersebut. Suatu berkas harus memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi. Sebagai contoh, sistem operasi menginginkan suatu berkas yang dapat dieksekusi memiliki struktur tertentu agar dapat diketahui di mana berkas tersebut akan ditempatkan di memori dan di mana letak instruksi pertama berkas tersebut. Beberapa sistem operasi mengembangkan ide ini sehingga mendukung beberapa struktur berkas.
dengan beberapa operasi khusus untuk memanipulasi berkas dengan struktur tersebut. F. Metode akses. Ketika digunakan, informasi penyimpanan berkas harus dapat diakses dan dibaca ke dalam memori komputer. Beberapa sistem hanya menyediakan satu metode akses untuk berkas. Pada sistem yang lain, contohnya IBM, terdapat banyak dukungan metode akses yang berbeda. Masalah pada sistem tersebut adalah memilih yang mana yang tepat untuk digunakan pada satu aplikasi tertentu. Metode akses terbagi atas 1. Sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah ditulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi yang bersimbol I atau O. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tape model pada sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device access, urut maupun acak. 2. Direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Biasanya database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. G. Operasi pada direktori. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah 1. Mencari berkas. Kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori. Karena berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dapat mengindikasikan keterkaitan antara setiap berkas-berkas tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menemukan seluruh berkas yang nama-nama berkas membentuk pola khusus. 2. Membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. 3. Menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. 4. Menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. 5. Mengganti nama berkas. Karena nama berkas mempresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat merubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas berubah. Perubahan nama dapat merubah posisi berkas dalam direktori. 6. Melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori berkas di dalam struktur direktori. H. Tipe akses pada berkas. Salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksudkan adalah kita, sebagai pemilik dari sebuah berkas, dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission ataupun not permitted operation, tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Di bawah ini adalah beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. 1. Read, membaca dari berkas. 2. Write, menulis berkas. 3. Execute, meload berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. 4. Append, menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. 5. Delete, menghapus berkas. 6. List, mendaftar properti dari sebuah berkas. 7. Rename, mengganti nama sebuah berkas. 8. Copy, menduplikasikan sebuah berkas. 9. Edit, mengedit sebuah berkas. Selain operasi-operasi berkas di atas, perlindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan mekanisme yang lain. Namun, setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan mekanisme sangatlah tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi sistem. I. Organisasi sistem berkas. Sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah. Terdapat dua masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. Pada dasarnya, sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu 1. I atau O control terdiri atas driver device dan interrupt handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. 2. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. 3. File organization module, informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. 4. Modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas dalam disk. 5. Logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol, nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.